Ini so. Saya mewakili dari Puskesmas Bapak Dulu. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ngaji mulai kan? Ngapain? Saya hormati dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Itu demi kepentingan anak-anak kita semua. Saya kira kita sudah paham semua sudah meninggal kita itu bagaimana hidup kita ini untuk keselamatan kita semua. Jadi untuk memberikan waktu barangkali ada sebentar berikut ada arahan dari kepala sekolah. Sebelum silakan kepada Ibu untuk menjelaskan dari pihak Puskesmas Maribunga. Ini silakan. Bapak Ibu guru, pegawai Kesehatan Silat yang saya hormati, Bapak, Ibu orang tua, wali, siswa Kesehatan Silat yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati. Jadi tujuan kami memanggil Bapak Ibu ke sekolah adalah untuk memberikan sosialisasi tentang vaksin. Yang belum vaksin ada 93 orang. 93 orang yang belum vaksin. Makanya itulah yang kami panggil yang 93 orang ini ke sekolah. Tapi yang hadir 3, 5, 8, 10 orang. Hanya 10 orang yang hadir dari 93. Jadi makanya saya katakan tadi berat, susah. Kita bisa membicarakan anak-anak kita kalau dari pihak orang tua sendiri agak berat meluangkan waktunya. Bicara begini, anak tadi diurus, anak yang kita urus, tapi orang tua ada yang seperti itu, dipanggil tidak ada. Anak-anak kita bermasalah di sekolah, mungkin jarang masuk, suka terlambat, ada yang merokok, ada yang berkelana, dipanggil orang tuanya tidak datang. Jadi saya bilang berat. Jadi maksud saya kalau kita mau bagus, kami pihak guru bekerja keras di sekolah, yang orang tua bekerja keras di luar sekolah dalam menangani anak-anak kita.
Kepada ya akan ditanyakan atau ada hal-hal yang sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dokter dari Puskesmas Pangkajenet. Jadi saya ucapkan terima kasih Dok atas penjelasannya. Saya kira sangat jelas, cuma akan lebih bagus sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu sekarang ternyata sudah ada 18 orang yang hadir. Mudah-mudahan bisa menceritakan kepada para orang tua yang ada di luar sana yang mungkin masih takut bahwa kalau vaksin seperti ini, yang kita jelaskan apa yang dikatakan Bu Dokter tadi, bahwa pada dasarnya memang tidak berbahaya. Cuma yang ini saya tanyakan Dok, ini terkait dengan bisa tidaknya saja kita vaksinnya. Kebetulan ada keluarga takut divaksin. Ada keluarga saya suruh vaksin tapi saya takut karena dia menderita penyakit gondok. Itu saya mau tanyakan, apakah kalau dia gondok memang tidak bisa divaksin atau bagaimana langkah selanjutnya? Kemudian yang kedua, ada juga satu ponakan, ini bukan penyakit bawaan tapi semacam kayak penyakit kulit barangkali, karena tiba-tiba di badannya ada bercak-bercak putih, ada agak putih kayak bekas terbakar. Apakah yang begitu bisa divaksin atau bagaimana? Karena sementara sekarang masih takut pergi vaksin karena dia bilang ada penyakit. Tapi apakah itu? Setelah minum obat atau sebelum minum obat juga caranya? Itu. Saya kurang tahu juga, cuma dia katakan Dok, ada tiba-tiba muncul putih-putih di kulit. Jadi saya sarankan bilang, tidak apa-apa, pergi saja tanya dokter. Maksudnya takutnya dia siapa tahu pergi vaksin ternyata tidak boleh. Jadi sebelah amannya mungkin memang konsultasi dulu dengan dokter, karena ini sejenis penyakit apa, bisa kan divaksin atau tidak. Termasuk yang gondok tadi Dok, ada di Bekasi. Pertanyaannya bagus sekali terkait